Bapak-bapak, jujur saja, kapan terakhir kali Anda bangun pagi dan merasa seperti singa yang siap menguasai hari? Atau justru sekarang setiap pagi yang Anda rasakan hanya badan pegal, mata berat, dan bagian bawah yang seolah sudah pensiun dini? Banyak yang bilang, sudah umur 60, wajar kalau loyo. Saya katakan, itu salah besar. Usia boleh nambah, tapi kejantanan tidak boleh mati. Hari ini saya akan bongkar rahasia urologi yang akan membuat istri Anda bertanya-tanya, "Pak, kamu minum ramuan apa?" Hanya dengan modal 2 butir dari dapur, kita kembalikan harga diri Anda dalam 14 hari ke depan. Masalah Anda bukan karena Anda tua, tapi karena mesin Anda kekurangan pelumas nutrisi. Sebelum saya buka rahasia 2 butir ini, ayo kita kumpul dulu di komunitas Pria Sehat. Klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang juga. Kenapa? Karena di channel Dr. Darmawan, kita bicara jujur tentang vitalitas tanpa malu-malu. Sudah subscribe? Bagus. Sekarang tulis di kolom komentar, "Saya siap muda lagi." Dan sebutkan dari kota mana Anda menonton. Saya ingin tahu seberapa banyak pria hebat yang siap bangkit hari ini. Jangan lupa like video ini jika Anda setuju bahwa usia 60 adalah masa emas, bukan masa lemas. Bapak-bapak yang saya hormati, sebelum kita bicara solusi, kita harus tahu dulu musuhnya. Kenapa sih? Dulu waktu umur 20 atau 30 tahun rasanya on terus. Kenapa sekarang jangankan untuk beraksi, untuk bangun pagi saja rasanya nyawa seperti belum kumpul semua. Banyak pria salah kaprah. Mereka pikir kalau sudah lemas, solusinya adalah obat instan yang dijual di warung atau iklan-iklan gelap di internet. Padahal, itu ibarat memaksa mobil mogok untuk balapan dengan cara menyiram bensin ke mesin yang terbakar. Bahaya, Pak. Kita harus bicara secara medis, secara ilmiah, tapi dengan bahasa yang santai. Masalah utama, jalur darah yang macet. Bayangkan tubuh Bapak adalah sebuah kota besar, dan organ vital Bapak di bawah sana adalah sebuah gedung utama yang paling penting. Agar gedung itu bisa berfungsi, dia butuh pasokan listrik dan air yang deras setiap saat. Pasokan itu datang dari mana? Dari pembuluh darah. Masalahnya, seiring kita menua, pembuluh darah kita tidak seelastis dulu. Dalam dunia kedokteran, kita mengenalnya dengan istilah aterosklerosis. Ini adalah kondisi di mana dinding pembuluh darah mulai menebal dan kaku. Coba Bapak bayangkan sebuah selang air di kebun. Kalau selang itu baru, air mengalir deras. Tapi kalau selang itu sudah dipakai 60 tahun, di dalamnya mulai tumbuh lumut, kerak, dan kalsium yang mengeras. Akibatnya apa? Air yang keluar cuma menetes. Nah, itulah yang terjadi di bawah sana. Pembuluh darah ke organ vital pria itu diameternya sangat kecil, lebih kecil dari pembuluh darah ke jantung. Jadi, kalau ada penyumbatan sedikit saja, bagian bawah itulah yang pertama kali mogok. Jadi, kalau Bapak merasa loyo, itu sebenarnya adalah sinyal dari tubuh bahwa sirkulasi darah Bapak secara keseluruhan sedang tidak sehat. Pabrik hormon yang mulai pensiun. Penyebab kedua adalah testosteron. Ini adalah bahan bakar utama laki-laki. Hormon inilah yang bikin suara kita berat, otot kita kuat, dan gairah kita membara. Sayangnya, alam punya aturan yang cukup kejam. Setelah Bapak melewati usia 30 atau 40 tahun, kadar testosteron ini turun sekitar 1% setiap tahunnya secara konsisten. Artinya, saat Bapak mencapai usia 60 tahun, Bapak sudah kehilangan sekitar 20-30% bahan bakar utama Bapak. Rasanya seperti HP yang baterainya tinggal 15%, tapi dipaksa buat main game berat. Pasti lag, pasti panas, dan akhirnya mati total. Gejalanya bukan cuma soal urusan ranjang, Pak. Testosteron rendah bikin Bapak gampang perut buncit, gampang sedih atau baper, tulang keropos, dan massa otot hilang. Jadi, kalau Bapak sering merasa lelah padahal tidak kerja berat, itu tandanya
pabrik hormon Bapak butuh bantuan segera. Saraf yang mulai tumpul. Selain darah dan hormon, ada faktor ketiga, sistem saraf. Agar terjadi reaksi di bawah, otak harus mengirim sinyal listrik yang sangat cepat melalui kabel-kabel saraf. Pada usia lansia, apalagi jika ada riwayat gula darah tinggi atau kolesterol, kabel-kabel saraf ini mulai mengalami degradasi. Sinyalnya jadi lambat atau bahkan tidak sampai. Itulah kenapa banyak pria merasa kebas atau kurang sensitif terhadap sentuhan pasangan. Rasanya seperti menonton TV, tapi gambarnya banyak semutnya karena kabel antenanya sudah berkarat. Ini yang jarang diketahui. Banyak dari kita makan sembarangan. Gorengan, gula tinggi, tepung-tepungan. Ini menciptakan peradangan kecil di seluruh tubuh yang disebut chronic inflammation. Radang ini seperti api kecil yang terus membakar pembuluh darah dan saraf Bapak selama 24 jam. Radang inilah yang mencuri energi Bapak, membuat badan pegal-pegal saat bangun tidur, dan mematikan sistem reproduksi karena tubuh terlalu sibuk memadamkan api radang tersebut. Jadi Pak, melemah itu bukan sebuah kutipan mati. Itu bukan takdir yang tidak bisa diubah. Kondisi ini hanyalah gabungan dari pembuluh darah yang menyempit, hormon yang merosot, saraf yang melambat. Kabar baiknya, ketiga masalah ini bisa kita intervensi dengan nutrisi yang tepat. Kita tidak butuh ramuan ajaib dari luar negeri. Kita hanya butuh mengaktifkan kembali fungsi-fungsi yang tertidur ini dengan bom nutrisi yang akan saya jelaskan di segmen berikutnya. Bapak-bapak, sekarang kita masuk ke bagian inti. Mungkin Bapak bertanya, "Dok, masa cuma telur? Itu kan makanan murah meriah, tiap hari ada di pasar." Jangan salah, Pak. Di dunia medis, telur sering dijuluki sebagai superfood atau pangan fungsional terbaik yang diciptakan Tuhan. Kenapa? Karena di dalam satu butir telur terdapat semua nutrisi yang dibutuhkan untuk membentuk satu kehidupan baru, anak ayam. Bayangkan betapa dahsyatnya energi itu jika kita manfaatkan untuk memperbaiki tubuh kita yang mulai aus. 1. L-arginin, nitric oxide booster alami. Mari kita bicara serius soal sirkulasi. Di dalam putih dan kuning telur terdapat asam amino bernama L-arginin. Dalam tubuh, L-arginin ini akan diubah menjadi gas yang disebut nitric oxide atau NO. Apa gunanya nitric oxide? Gas ini bertugas sebagai pembuka pintu. Dia merilekskan dinding pembuluh darah Bapak yang tadi saya bilang kaku dan bergerak. Begitu dinding pembuluh darah rileks, dia akan melebar atau vasodilatasi. Ingat metafora selang air tadi? L-arginin ini bertindak sebagai pembersih kerak sekaligus pelentur selang tersebut. Hasilnya, darah yang kaya oksigen bisa mengalir deras kembali ke area bawah. Tanpa aliran darah yang deras, jangan harap ada tanda-tanda kehidupan. Telur memberikan Bapak bahan baku utama untuk proses ini tanpa perlu ketergantungan pada obat kimia yang sering bikin jantung berdebar. Tadi saya katakan pabrik hormon Bapak mulai pensiun kan? Nah, untuk menyalakan kembali mesin pabrik itu, Bapak butuh 2 kunci utama, zinc dan vitamin D. Kuning telur adalah salah satu sumber zinc terbaik di alam. Zinc berperan penting dalam proses spermatogenesis dan produksi testosteron bebas. Tanpa zinc, otak Bapak tidak bisa memberi perintah kepada testis untuk memproduksi hormon. Lalu ada vitamin D. Penelitian menunjukkan bahwa pria dengan kadar vitamin D yang tinggi memiliki kadar testosteron yang jauh lebih baik dibanding mereka yang kekurangan. Masalahnya, lansia sering jarang terpapar matahari atau penyerapan nutrisinya berkurang. Makan 2 butir telur di pagi hari memberikan kickstart atau loncatan energi pada pabrik hormon Bapak. Ini bukan hormon buatan, Pak, tapi kita memberi nutrisi agar tubuh Bapak bisa memproduksi hormonnya sendiri secara alami. Vitamin B12 dan kolin memperbaiki kabel syaraf. Banyak pria bisa mengalirkan darah, tapi rasanya sudah hilang. Syaraf-syarafnya tumpul.
Disinilah peran vitamin B12 dan kolin yang melimpah dalam telur. Vitamin B12 bertugas menjaga lapisan pelindung syaraf, mielin. Jika lapisan ini bagus, sinyal perintah dari otak ke bagian bawah akan terkirim secepat kilat. Bapak akan jadi lebih responsif terhadap sentuhan dan rangsangan. Sedangkan kolin adalah nutrisi otak. Dia membantu pembentukan asetilkolin, yaitu zat kimia otak yang mengatur memori dan gairah, libido. Jadi, telur tidak hanya memperbaiki perangkat keras atau organ fisik Bapak, tapi juga memperbaiki perangkat lunak atau sinyal syaraf dan gairah di otak. Selenium, sang pemadam peradangan. Telur juga mengandung selenium, sebuah mineral yang berfungsi sebagai antioksidan kuat. Ingat musuh tersembunyi bernama radang kronis di segmen sebelumnya? Selenium inilah tentaranya. Dia mendatangi pembuluh darah Bapak, memadamkan api peradangan, dan melindungi sel-sel prostat dari kerusakan oksidatif. Inilah alasan mengapa rutin makan telur juga membantu Bapak yang sering mengeluh bolak-balik ke kamar mandi di malam hari. Prostat yang sehat adalah kunci kenyamanan pria lansia. Tapi dok, nanti kolesterol saya naik bagaimana? Ini ketakutan nomor 1. Bapak perlu tahu, kolesterol dalam telur sebagian besar adalah kolesterol makanan yang tidak langsung menaikkan kolesterol darah pada kebanyakan orang sehat. Bahkan, kuning telur mengandung lecitin yang justru membantu metabolisme lemak. Testosteron, hormon kejantanan Bapak itu, bahan bakunya justru dari kolesterol. Jadi kalau Bapak sama sekali tidak makan kolesterol sehat, dari mana tubuh mau bikin hormon pria? Kuncinya adalah porsi. 2 butir sehari adalah angka ajaib yang aman bagi mayoritas pria lansia menurut berbagai riset terbaru. Luar biasa bukan? Hanya dari benda bulat sederhana ini, tubuh Bapak bisa mendapatkan semua amunisi yang dibutuhkan. Apakah Bapak sudah siap untuk masuk ke segmen 4, di mana saya akan tunjukkan tutorial dan jadwal makan yang tepat agar khasiatnya tidak terbuang sia-sia? Bapak-bapak, pengetahuan tanpa tindakan itu sia-sia. Tapi tindakan tanpa cara yang benar, hasilnya bisa 0 besar. Banyak orang makan telur, tapi kenapa tidak semua pria lansia punya stamina hebat? Jawabannya ada pada cara masak dan waktu konsumsi. Telur itu sensitif, Pak. Kalau Bapak salah mengolahnya, proteinnya bisa rusak, atau kolesterolnya malah teroksidasi menjadi radikal bebas. Jadi, tolong pasang telinga baik-baik. Ini adalah protokol 14 hari yang sudah dipraktekkan ribuan pasien saya. 1. Memilih amunisi yang tepat. Ayam kampung versus ayam negeri. Sebelum masuk ke dapur, pilih telurnya dulu. Jika anggaran Bapak memungkinkan, saya sangat menyarankan telur ayam kampung atau telur omega 3. Kenapa? Ayam kampung biasanya makan makanan alami dan banyak bergerak, sehingga kadar asam lemak omega 3 dan vitamin E-nya lebih tinggi dibanding ayam negeri yang dikandangkan. Namun, jika tidak ada, telur ayam negeri biasa pun tidak masalah. Yang jauh lebih penting adalah kesegarannya. Jangan pakai telur yang sudah mengendap 2 minggu di kulkas. Cari yang cangkangnya masih bersih dan tidak berbau saat dipecahkan. Teknik memasak. Golden Rule, setengah matang. Ini adalah poin yang paling sering didebatkan. Berdasarkan riset urologi dan gizi, cara terbaik mengonsumsi telur untuk vitalitas adalah rebus setengah matang. Dengan catatan, putih telur harus padat, namun kuning telur masih cair atau setengah cair. Mengapa demikian? Putih telur harus matang sempurna karena mengandung avidin. Jika dimakan mentah, avidin akan mengikat biotin atau vitamin B7 dan menghambat penyerapannya. Putih telur yang matang juga lebih mudah dicerna oleh lambung lansia. Kuning telur, disinilah letak semua harta karun, L-arginine, zinc, vitamin D. Jika kuning telur direbus sampai keras, matang total,
Lemak sehat di dalamnya bisa teroksidasi dan beberapa enzim penting akan rusak karena panas berlebih. Cara merebus yang sempurna. Rebus air sampai mendidih. Masukkan telur perlahan. Set timer selama 6-7 menit saja. Segera angkat dan rendam di air es agar proses pematangan berhenti. Hasilnya, putihnya kenyal, kuningnya lumer. Itulah obat alami Bapak. Jika Bapak bosan direbus, Bapak boleh membuat telur dadar atau mata sapi, tapi dengan satu syarat mutlak. Gunakan minyak zaitun atau olive oil atau sedikit mentega asli, butter, bukan minyak goreng bekas yang sudah hitam. Minyak zaitun akan membantu penyerapan vitamin D dan E dalam telur secara maksimal. Waktu konsumsi. The golden hour. Kapan waktu terbaik makannya? Jawabannya adalah 30 menit setelah bangun tidur di pagi hari. Kenapa pagi hari? Antara jam 6 sampai 8 pagi, ritme sirkadian tubuh pria sedang berada pada puncak produksi hormon testosteron. Dengan memberikan asupan protein dan lemak sehat tepat saat hormon sedang bekerja, Bapak memberikan bahan bakar di saat mesin sedang panas-panasnya. Makanlah telur saat perut masih relatif kosong, setelah minum segelas air hangat. Ini memastikan asam lambung bekerja efektif memecah protein telur menjadi asam amino yang siap dialirkan ke pembuluh darah bawah. Protokol 14 hari. Tahapan adaptasi. Jangan langsung balap, Pak. Tubuh lansia butuh adaptasi. Berikut jadwalnya. Minggu ke-1, tahap berkenalan. Makan 1 butir setiap pagi. Ini untuk melihat apakah pencernaan Bapak kaget atau tidak. Ada beberapa orang yang perutnya kembung kalau langsung makan banyak protein. Pantau juga tekanan darah Bapak. Minggu kedua, tahap akselerasi. Naikkan dosis menjadi 2 butir setiap pagi. Di minggu kedua inilah cadangan zinc dan L-arginin dalam tubuh mulai penuh. Di masa inilah pasien saya biasanya mulai merasakan tanda-tanda kehidupan di pagi hari yang lebih kuat dari biasanya. Bapak sudah makan telur, tapi kalau sarapannya dibarengi dengan teh manis yang gulanya 4 sendok atau kopi instan sachet, maka khasiat telur tadi akan terhambat oleh lonjakan insulin. Gula adalah musuh pembuluh darah. Jadi dampingi 2 butir telur Bapak dengan segelas besar air putih atau teh hijau tawar. Air putih yang cukup, minimal 8 gelas sehari, sangat penting untuk memastikan darah yang sudah encer dan lancar tadi bisa mengalir tanpa hambatan ke seluruh ujung saraf. Tips tambahan. Komunikasi dengan pasangan. Bapak-bapak, saat memulai protokol ini, bicaralah pada istri. Katakan, "Bu, saya sedang mencoba terapi alami untuk kesehatan kita berdua." Dukungan istri dalam menyiapkan telur dan memberikan suasana rumah tangga yang tenang akan menurunkan hormon stres atau kortisol. Ingat, kortisol yang tinggi adalah pembunuh testosteron nomor 1. Sangat jelas dan praktis, bukan? Tidak ada alasan untuk tidak mencoba besok pagi. Tapi tunggu dulu. Manfaat telur tidak berhenti di urusan vitalitas saja. Di segmen 5, saya akan tunjukkan bagaimana 2 butir telur ini menyelamatkan prostat Bapak dan membuat tidur Bapak lebih nyenyak tanpa gangguan. Siap lanjut? Bapak-bapak, jika Anda berpikir manfaat 2 butir telur ini hanya berhenti pada urusan kejantanan, Anda salah besar. Tubuh manusia itu seperti jaring laba-laba. Jika satu titik diperbaiki, titik lain akan ikut merasakan manfaatnya. Inilah yang saya sebut sebagai efek domino positif. 2 hal yang paling sering dikeluhkan pria usia 60 tahun ke atas selain masalah vitalitas adalah gangguan prostat dan perasaan mudah lelah atau stres mental. Mari kita bedah bagaimana keajaiban telur ini bekerja untuk keduanya. 1. Prostat, musuh tidur nyenyak Anda. Pernahkah Bapak merasa jengkel karena harus bangun 3-5 kali setiap malam hanya untuk kencing? Padahal baru saja mau terlelap, tiba-tiba ada dorongan ke kamar mandi, tapi saat sampai di sana, air kencing yang keluar cuma sedikit dan tidak tuntas.
Itu adalah gejala umum pembengkakan prostat ringan, BPH. Prostat yang membengkak menekan saluran kemih. Selain mengganggu tidur, kondisi ini juga menghambat sirkulasi darah ke area vital. Bagaimana telur membantu? Di dalam telur terdapat selenium dan likopen jika Bapak makan telur bersama sedikit tomat masak. Selenium adalah mineral langka yang berfungsi sebagai pelindung sel-sel prostat dari radikal bebas. Penelitian menunjukkan bahwa pria dengan kadar selenium yang cukup memiliki resiko masalah prostat yang jauh lebih rendah. Selain itu, lemak sehat dalam kuning telur membantu mengatur peradangan di area panggul. Saat peradangan berkurang, tekanan pada prostat meredah. Hasilnya, pancaran kencing lebih kuat, pengosongan kandung kemih lebih tuntas, dan yang paling membahagiakan, Bapak bisa tidur nyenyak sampai pagi. Ingat Pak, tidur yang berkualitas adalah syarat mutlak produksi testosteron. Jika tidur Bapak terganggu karena bolak-balik kencing, jangan harap stamina Bapak bisa pulih maksimal. Sekarang kita bicara soal kepala atau mental. Banyak pasien saya datang bukan cuma karena loyo fisik, tapi juga loyo mental. Mereka bilang, "Dok, saya gampang lupa, sering cemas, dan rasanya semangat hidup sudah berkurang." Kuning telur adalah sumber kolin terbesar di dunia makanan. Kolin adalah bahan baku untuk asetilkolin, yaitu neurotransmitter yang bertugas mengirim pesan antar sel saraf di otak. Bagi pria lansia, kolin ini bekerja seperti pelumas otak. Dia memperbaiki fokus, mencegah pikun atau demensia, dan yang paling penting, mengaktifkan pusat kebahagiaan di otak. Baba perlu tahu, gairah atau libido itu mulainya dari otak, bukan dari bawah. Kalau otak Bapak stres, cemas, atau lelah, sinyal untuk beraksi tidak akan pernah dikirim ke bawah. Dengan asupan kolin yang cukup setiap pagi, Bapak akan merasa lebih jernih, lebih percaya diri, dan lebih hadir saat bersama istri. Itulah mengapa banyak yang merasa setelah rutin makan telur, mereka jadi lebih romantis dan tidak gampang marah. Vitamin B12, pengusir rasa lemas. Pernah merasa badan seperti berat dan tidak bertenaga meski sudah makan banyak nasi? Itu bisa jadi karena Bapak kekurangan vitamin B12. Vitamin ini sangat melimpah di dalam telur. B12 berfungsi membentuk sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Tanpa B12 yang cukup, tubuh Bapak akan kekurangan oksigen atau anemia ringan, yang membuat Bapak merasa lemas sepanjang hari. Ketika Bapak makan 2 butir telur, Bapak sedang memberikan baterai baru pada sistem syaraf dan darah Bapak. Energi yang stabil sepanjang hari akan meningkatkan kepercayaan diri Bapak sebagai seorang pria. Hubungan keharmonisan dan kesehatan jantung. Efek domino terakhir adalah kebahagiaan rumah tangga. Ketika masalah prostat berkurang, tidur nyenyak kembali didapat, dan vitalitas meningkat, maka hubungan dengan istri akan membaik secara drastis. Secara medis, aktivitas intim yang sehat di usia lansia adalah bentuk olahraga kardio yang sangat baik bagi jantung. Jadi, telur membantu vitalitas, vitalitas memperbaiki hubungan, hubungan yang harmonis menyehatkan jantung. Ini adalah lingkaran kebaikan yang dimulai hanya dari meja makan Bapak. Jangan pernah merasa rendah diri karena usia. Usia 60 adalah waktu di mana Bapak seharusnya paling bijak dan paling menikmati hidup. Dengan prostat yang sehat dan mental yang kuat, Bapak tidak lagi merasa sebagai mesin tua, tapi sebagai mobil klasik yang performanya masih membuat orang kagum. Luar biasa bukan? Kita sudah membahas masalahnya, nutrisinya, cara masaknya, hingga efek domino yang luar biasa bagi tubuh Bapak. Sekarang kita tiba di bagian akhir. Apakah Bapak siap untuk segmen 6? Yaitu ringkasan dan action plan agar Bapak bisa langsung mulai besok pagi tanpa ragu. Bapak-bapak hebat di seluruh Indonesia, kita sudah sampai di ujung perjalanan diskusi kita hari ini. Kita sudah membedah mengapa tubuh pria usia 60 tahun ke atas membutuhkan perhatian ekstra. Bagaimana pembuluh darah bekerja, hingga rahasia dahsyat di balik 2 butir telur setiap pagi. Namun, semua ilmu yang saya bagikan ini
akan menguap begitu saja seperti embun pagi jika Bapak tidak segera melangkah dan mempraktikannya. Usia emas bukan berarti masa untuk menyerah pada keadaan. Usia emas adalah saatnya Bapak memetik buah dari kedewasaan dan menjaga aset paling berharga Bapak, yaitu kesehatan fisik dan mental. Jangan biarkan sisa usia Bapak habis dengan rasa tidak percaya diri atau hanya menjadi penonton dalam kebahagiaan rumah tangga sendiri. Mari kita ingat kembali. 2 butir telur setiap pagi adalah investasi termurah dengan keuntungan paling besar. Sirkulasi, L-arginin melenturkan pembuluh darah agar aliran darah ke bawah kembali deras. Hormon, zinc dan vitamin D menyalakan kembali pabrik testosteron Bapak secara alami. Saraf, kolin dan B12 memastikan sinyal gairah dari otak ke organ vital terhubung tanpa hambatan. Prostat, selenium menjaga Bapak tetap tidur nyenyak tanpa gangguan kencing di malam hari. Ini bukan sekedar makan telur, Pak. Ini adalah cara kita menghargai tubuh yang sudah menemani kita selama puluhan tahun bekerja keras. Action Plan 24 jam pertama. Saya ingin Bapak memulai ini bukan minggu depan, bukan besok lusa, tapi mulai besok pagi. Berikut adalah langkah-langkah praktisnya. Sore ini, pergi ke pasar atau toko terdekat. Beli 1 rak telur ayam kampung atau telur omega 3 yang paling segar. Jangan beli telur yang cangkangnya retak atau kotor. Malam ini, minum air putih yang cukup dan tidurlah sebelum jam 10 malam. Ingat, telur bekerja maksimal jika tubuh Bapak cukup istirahat. Besok pagi, jam 6 atau 7 pagi, bangun tidur, minum segelas air hangat. Siapkan panci kecil, rebus 2 butir telur selama 6,5 menit. Ingat, putihnya matang, kuningnya masih lumer. Nikmatilah. Makanlah telur tersebut dengan sedikit taburan lada hitam untuk membantu penyerapan atau sedikit minyak zaitun. Rasakan setiap gigitannya sebagai energi baru yang masuk ke tubuh Bapak. Komitmen 14 hari tanpa bolong. Tubuh Bapak butuh waktu untuk melakukan regenerasi sel. Saya minta Bapak berkomitmen melakukan ini selama 14 hari tanpa terputus. Biasanya, pada hari ketiga atau keempat, Bapak akan mulai merasa bangun tidur lebih segar. Pada hari ke-10, sirkulasi darah akan mulai terasa lebih lancar, dan pada hari ke-14, Bapak akan merasakan perbedaan nyata dalam hal vitalitas dan rasa percaya diri. Jangan berkecil hati jika hasilnya tidak instan dalam 1 hari. Setiap tubuh punya kecepatan pulih yang berbeda. Yang penting adalah konsistensi. Bapak-bapak, kebahagiaan istri adalah senyuman suami, dan kebahagiaan suami adalah kesehatan yang prima. Jangan biarkan rasa malu atau rasa malas menghalangi Bapak untuk kembali menjadi laki-laki sejati di depan pasangan. Jika Bapak punya keluhan medis serius seperti penyakit jantung berat atau gagal ginjal, tentu saya sarankan tetap kontrol ke dokter pribadi Bapak. Namun, bagi mayoritas pria lansia, 2 butir telur adalah titik balik menuju hidup yang lebih bergairah. Saya Dr. Darmawan, sangat bangga bisa mendampingi Bapak di usia emas ini. Saya ingin mendengar kabar baik dari Bapak setelah 14 hari mencoba. Kembalilah ke video ini dan tuliskan perubahan apa yang Bapak rasakan. Mari kita saling menyemangat di kolom komentar. Ingat, tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap jantan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.